Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin al-kafirin wa ba'd. Jemaah sekalian, saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita bermohon di antara sekian rahmat Allah itu senantiasa menjaga kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengaktualisasikan keimanan itu dengan meningkatkan takwa kepada Allah di setiap keadaan dan waktu dengan sungguh-sungguh, serta mampu menjaga itu semua istiqamah sampai kita wafat dalam keadaan muslim insyaallah. Demikian Nabi berpesan kepada seluruh umatnya yang setidaknya setiap pekan di hari Jumat diingatkan dalam ibadah formal saat menunaikan khutbah Jumat, dan itu menjadi bagian dari apa yang dipesankan oleh khatib setiap menunaikan khutbahnya dengan menyampaikan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei semua orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Alladzina itu isim mausul, konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang jadi subjek. Bentuknya umum untuk semua tanpa batas. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah menggunakan alladzina, artinya Allah memanggil tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tinggalnya dimanapun, karena pakai ya. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua jarak, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Mau dari Depok, dari Kalimantan, dari Sumatera, baik yang menginap di masjid ini sebelum kajian, atau juga yang datang kemudian hadir bersamaan pagi ini, sepanjang merasa beriman, semua termasuk dalam ayat ini. Setelahnya ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya itu di gramatikal bahasa Arab disebut munada, itu untuk menguatkan pesan. Haknya tanbih, untuk mengingatkan. Jadi saking pentingnya informasi yang akan diutarakan di ayat ini, Allah sampai menekankan informasi itu dan mengingatkan supaya tidak lupa. Sebab kalau sudah lupa kan suka nggak ingat ya. Nah, makanya ditekankan, dan pengingat ini sepekan sekali minimal sadar untuk mengevaluasi sepekan ke belakang dalam berkegiatan. Jangan-jangan ada satu bagian dalam kehidupan itu yang luput dari keimanan. Karena setiap insan kalau sudah beriman, diingatkan oleh Allah standarnya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah menyatakan beriman, standarnya ittaqullah. Maka butuh pembuktian dengan iman itu supaya terlihat bahwa dia beriman. Nah, pembuktian iman itu wujudnya takwa. Jadi kalau kita ingin dikenali sebagai tanda insan beriman, mesti ada bagian takwa yang tampak. Karena takwa itu pembuktian iman. Wujud takwa itu wujudnya beragam. Ada yang terkait dengan Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Kan kita mengatakan beriman kepada Allah, tandanya apa? Maka Allah tunjukkan dan turunkan bentuk takwa sebagai pembuktian hamba ini beriman kepada Allah. Wujudnya ibadah namanya. Karena itu kenapa diminta sholat misalnya? Nah, sholat itu tanda kepatuhan, tanda keimanan. Karena itu Nabi mengatakan,
Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu terlihat pada solatnya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus solat. Karena itulah solat pun disebut dalam Quran dengan kata iman. Sekali di Quran disebutkan solat dengan nama iman. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ketika sampai ke menjelang ujung ayatnya Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Di situ salat disebut dengan iman. Karena itulah pembuktian takwa pertama, kalimat takwa dan derivasinya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Pemiliknya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Nah, ketika menyebutkan pemilik takwa dalam bentuk jamak itu, maka ciri khas pertamanya pembuktian iman lewat salat. Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat 3 pakai alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaib lalu wa yuqimunas shalah. Nah, ini dievaluasi. Jangan-jangan selama sepekan ke belakang ada sholat yang belum tertunaikan dengan baik. Apalagi mengaku beriman tapi tidak sholat. Maka dipertanyakan keimanannya nanti. Katanya beriman, pembuktiannya mana? Nah, ini konsep dasar. Ya, konsep dasar kalau sudah mengaku beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, mesti ada pembuktian. Maka pembuktian pertama, menjaga kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah. Ini bentuk syahadat yang pertama dalam hal perwujudannya. Jadi ketika Anda beriman, saya beriman, kita beriman, kan mengatakan kalimat iman pembuka itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kata Allah di situ itu punya dua makna. Satu bermakna uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya pada Allah saja dan menafikan yang lain. Makanya la pertamanya itu menunjuk pada nafi, illanya isbat. Paham? Tidak. Nafi meniadakan sama sekali. Isbat menetapkan satu yang itu. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla la ilaha, menafikan semua. Illa menetapkan, ya, selain yang dinafikan itu tetapkan ini saja. Illallah, hanya Allah. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, artinya komitmen menetapkan Allah saja sebagai Tuhan dan menepikan atau menafikan yang lain. Yang kedua, kata Allah itu bermakna al-ma'budul haq, yang disembah itu saja. Jadi kalau sudah meyakini Allah Tuhan, beriman tanpa ragu, pembuktiannya apa? Maka ma'budul haq, kita sebagai hamba, abid, sembah. Buktikan itu. Nah, lewat apa itu? Itulah yang dimaksud dengan perintah salat. Ada di mana urutan ini ditemukan tafsir syahadat, bersambung dengan ketuhanan, bersambung ibadah ke salat. Itu ada di Quran surah 20 Thaha di ayat ke-14. Allah berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana." Itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Itu salatnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kita menunaikan sholat, itu pembuktian iman. Nah, kata umumnya untuk membuktikan itu disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kalau kita mendengar tiap Jumat, misalnya khususnya yang laki-laki saat Jumatan, perwakilan dari keluarga datang, diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh imannya. Ya, dan bentuknya jama'. Makanya saat datang Jumat, jangan mewakili diri sendiri saja. Itu sebagai perwakilan keluarga. Jadi ketika dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bukan hanya ingat diri. Mungkin andanya iya sholat, andanya ke masjid. Lihat istri bagaimana. Bukan istri orang, istri Anda. Hah? Ya, halo? Ya kan? Lihat anak bagaimana. Lihat yang di rumah seperti apa. Kan semua pengen ke surga gitu kan? Semua ingin mendapatkan rahmat Allah, semua ingin diberikan solusi. Maka jaga hubungan baik dengan Allah. Bukankah di rumah tangga ingin samara, sakinah, mawaddah dan rahmah? Bukankah ingin kesuksesan dalam pekerjaan? Bukankah ingin harta yang mencukupkan kebahagiaan? Bukankah kita sepakat semua pemiliknya adalah Allah?
Anda menginginkan itu semua, tapi jauh dari Allah. Bagaimana membangun logikanya? Maka jalan yang terbaik dekati Allah. Nah, yang kedua, makna takwa itu bila disebutkan di Quran punya dimensi yang kedua, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Puncaknya dengan manusia, karena makhluk itu ada tumbuhan. Makanya banyak hadis yang membimbing kita untuk merawat tumbuhan. Jangan rusak tumbuhan. Dalam keadaan marah pun jangan cabut tanaman sembarangan. Awas, hati-hati, yang lagi marah latihannya sama pohon pisang dipukulin, nggak boleh. Salam dari tanah kusir misalnya kan. Contoh, dalam keadaan perang loh, tingkat tinggi itu dilarang merusak tanaman. Itu Islam tuh sampai seperti itu, masya Allah. Pada hewan, kan ada hewan tuh dibagi ke 3 bagian kan. Hewan yang dikonsumsi, hewan yang digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan seperti yang membajak. Yang ketiga, hewan yang digunakan sebagai kenyamanan dalam tatapan yang dipelihara. Itu 3 fungsinya. Ya kan? Antum kan tidak makan burung kasuari kan? Tapi untuk dilihat kan keindahannya, dengar suaranya. Ada sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak, diambil tenaganya. Tapi ada yang dikonsumsi untuk dimakan. Memang diciptakan itu sebagai bagian dari konsumtif. Ibadah hewannya itu senang saat disembelih. Tapi Nabi pun mengatur cara menyembelihnya bagaimana. Sampai ke hewan begitu. Tajamkan pisaunya, bila jatuhkan tanpa menyakiti. Ya, saat menajamkan pisau, jauhkan pisau dari hewannya. Jadi nanti kalau mau nyembelih pas Idul Adha jangan sambil main-main. Sebentar ya, cepet kok, insya Allah nih tajam tuh. Nggak boleh. Jadi maksud saya begini, kalau pada tumbuhan dan hewan saja diminta berlaku yang baik, maka bagaimana dengan manusia? Jangan sampai tahajud rajin, tapi pada orang tua masih durhaka. Jangan sampai puasanya nggak tinggal Senin Kamis, taklimnya luar biasa, tapi dengan anak pun belum selesai persoalan. Dengan tetangga belum baik gitu. Itu dilihat dan dinilai. Dan itu dijadikan oleh Allah bagian dari sifat takwa. Kita ambil contohnya Quran surah ketiga Al-Imran di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Ternyata amalan pertamanya amalan kedua tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang gemar berbagi dalam kebaikan antar sesama. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Ini babnya luas. Artinya tidak banyak memprovokasi orang sehingga orang marah. Diprovokasi bisa tenang sehingga mampu memberikan solusi dalam kebaikan. Wal afina anin, membangun kedamaian, tidak senang berselisih, menghadirkan sifat maaf dibandingkan dengan sifat-sifat perselisihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak menebar kebaikan. Apa yang kurang baik dalam Islam? Semua baik, makanya disebut Islam. Tuntunannya disebut silmi, hasilnya disebut dengan salam. Orangnya muslim. Jadi kalau orang Islam muslimnya benar, menunaikan petunjuk Islam silminya benar, maka lahir salam. Salam itu kan damai, tenang, sukses, bahagia. Itu salam. Dan di 3 alam, bukan hanya di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 di ayat yang ke-15. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengevaluasi diri sampai dengan kita berada di duha kali ini. Apakah betul-betul sudah serius meningkatkan takwa supaya kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimatnya berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan terlihat seperti serius di majlis ta'lim, tapi ternyata ketika keluar kembali kepada adatnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid baik, di luar masjid baik, pulang dari sini yang ada persoalan dengan Allah segera taubati. Sehingga mudah-mudahan saat wafat itu husnul khatimah. Ya, keluar dari masjid ini wafat husnul khatimah. Yang amin nanti mudah-mudahan langsung.
Ya, langsung mendapat kebaikan, kan wafatkan ajalnya. Ya, baik. Dan tolong pulang dari sini pun lihat lagi dengan keluarga, perbaiki dengan kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, dalam langkah ikhtiar kita menguatkan keimanan dan membangun ketakwaan, kita telah belajar untuk mendalami intisari dari firman-firman Allah dalam Al-Quran, khususnya di masjid ini kita fokuskan di kajian Juz' Amma, dan kita masih dalam pembahasan intisari surah An-Naba. Dari 5 poin atau intisari pembahasan di surah ini, poin pertama sudah kita detilkan. Tinggal kelengkapan di poin pertama. Setelah itu 4 poinnya kita urai sehingga lengkap pembahasan, baru kita beranjak ke surah berikutnya. Di poin pertama yang terdahulu, kita telah membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan untuk meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan dalam Al-Quran, khususnya keyakinan kita adanya kehidupan setelah kematian. Kita telah detilkan di bagian pertama ini yang terkait dengan meyakini semua yang terkandung dalam Al-Quran. Intinya memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sekedar kitab bacaan. Saya sudah jelaskan dengan detil di pertemuan lalu. Mohon izin bagi yang baru bergabung, silahkan disimak materi yang lalu sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Tapi inti besarnya adalah keluarkanlah kurikulum dalam Al-Quran berupa ayat-ayat yang menjadi pedoman aktivitas kehidupan kita. Lihat apa aktivitas yang kita kerjakan, keluarkan ayatnya. Nanti praktek untuk mengamalkan itu, lihat petunjuk nabinya dalam hadis. Itulah faidahnya bagian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi semua aktivitas kita kalau ingin baik, ingin benar, keluarkan ayat Qur'annya, lihat hadisnya, praktekkan cara untuk mengimplementasikannya. Cara termudahnya kalau masih menemukan kesulitan, keluarkan kitab hadis yang judul besarnya itu Jami' namanya. Apa namanya? Jami', ya. Jadi ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Saya ulang ya. Ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada apa? Mu'jam. Kalau Jami' itu kitab hadis yang isinya tematik, tuntunan-tuntunan secara tematis tapi sifatnya komprehensif. Misal, kalau Anda ingin mencari tuntunan bagaimana cara menuntut ilmu yang baik, cari kitab Jami'. Ya, jangan cari kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari tentang bagaimana petunjuk berbisnis yang melimpahkan keberkahan dan hasil yang melimpah, cari kitab Jami'. Kalau Anda di birokrasi ingin belajar tentang nilai-nilai birokrasi yang diterapkan dimanapun dan berhasil dengan baik, cari kitab Jami'. Maka di Al-Bukhari ada kurang lebih 7.257 hadis. Ya, itu yang hitungan Ibnu Salah. 7.257 hadis. Imam Al-Bukhari itu hafalan bersanadnya saja minimalnya 100.000 itu. Ya, ada yang menyampaikan ke 600.000. Nah, dikeluarkan dari situ yang sahih kurang lebih 7.257. Itu disusun menjadi 97 tema. Jadi Anda keluarkan temanya. Kalau ingin memulai dengan tema iman, berarti topik yang kedua Kitabul Iman. Nanti di situ itu ada subtemanya. Bagaimana cara menguatkan iman, menjaga iman supaya tidak turun naik. Kalau ada persoalan yang melemahkan iman, bagaimana cara kemudian untuk mengatasinya. Ayatnya dulu jadi subtopik, ayatnya setelah itu hadisnya. Kurang lebih ada 57 hadis. Ya.